Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ananda Putriani, SPD MPD, sebagai dosen pengampu Bahasa Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Alvito Juan Ramadan, mahasiswa semester 1, Fakultas Teknik Informatika dari Universitas Esa Unggul. Di dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah saya buat, yang berjudul Pentingnya Kemampuan Keterampilan Membaca. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan memulai pembahasannya. Baik, di sini ada hakikat membaca. Hakikat membaca ada dua, membaca sebagai proses, aktivitas fisik dan mental, membaca sebagai produk, konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan. Lalu ada hakikat membaca, aspek membaca. Di sini aspek membaca dibagi menjadi 5. Ada aspek sensori, itu kemampuan untuk memahami simbol-simbol yang tertulis. Yang kedua ada aspek perseptual, kemampuan untuk menginterpretasikan apa yang dilihat sebagai simbol. Yang ketiga ada aspek skemata, kemampuan untuk menghubungkan informasi tertulis dengan struktur pengetahuan yang telah ada. Yang keempat ada aspek berpikir, kemampuan membuat interferensi dan evaluasi dari materi yang dipelajari. Ada aspek afektif terakhir, aspek yang berkenaan dengan minat pembaca yang berpengaruh terhadap kegiatan membaca. Lalu di sini ada tujuan keterampilan membaca. Yang pertama ada membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Yang kedua ada membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi. Yang keempat ada membaca untuk mengetahui urutan atau susunan. Yang kelima ada membaca untuk mengelompokkan. Yang keenam ada membaca untuk menilai, membaca untuk mengevaluasi. Yang ketujuh ada membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Lalu yang kedelapan, manfaat membaca untuk melatih kemampuan berpikir, meningkatkan pemahaman, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, mengasah kemampuan menulis, mendukung kemampuan berbicara di depan umum, meningkatkan fokus dan konsentrasi, sarana refleksi dan pengembangan diri. Lalu manfaat membaca dapat menstimulasi mental, menambah kosakata, meningkatkan kualitas memori dalam otak, melatih keterampilan berpikir dan menganalisis, memperluas pemikiran, meningkatkan hubungan sosial, dan dapat terhubung ke dunia luar. Itu tadi 14 manfaat membaca. Oke, lalu di sini ada fungsi membaca. Fungsi membaca ini kita pisah menjadi 8 bagian. Yang pertama ada fungsi membaca intelektual. Sini intelektual adalah kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, untuk membina daya nalar kita. Yang kedua ada pemacu kreativitas. Kita dapat mendorong, menggerakkan diri kita untuk berkarya. Ada praktis, untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Lalu ada religius, untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu ada informatif, banyak membaca bacaan, informasi lebih cepat kita dapatkan. Rekreatif digunakan sebagai upaya menghibur hati. Sosial mempunyai fungsi sosial yang tinggi, manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Yang terakhir ada pembunuh sepi, dapat dilakukan untuk sekedar mengisi waktu luang.
Lalu di sini ada jenis-jenis membaca. Ada 2 jenis-jenis membaca di sini. Yang pertama ada membaca nyaring atau membaca bersuara. Adalah suatu kegiatan yang merupakan sarana bagi pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang penulis. Membaca senyap atau dalam hati adalah membaca dalam hati tanpa gerakan bibir, gerakan kepala, dan tanpa berbisik. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Ada 4. Sini faktor yang pertama ada fisiologis, mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Lalu inteligensi, kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan. Lingkungan, ada latar belakang dan pengalaman seseorang. Lalu sosial ekonomi seseorang. Dan psikologis, itu mencakup motivasi, minat, kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Selanjutnya ada teknik membaca. Di sini ada 4 teknik membaca. Yang pertama ada baca layap atau skimming. Itu membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Yang kedua ada baca tatap atau scanning. Itu membaca dengan sangat cepat. Selanjutnya ada baca pilih, selecting. Cara memilih bahan atau bagian bacaan. Yang terakhir ada baca lompat atau skipping. Menemukan bagian bacaan relevan untuk kebutuhan pembaca. Yang terakhir ada metode-metode dalam pembelajaran membaca. Yang pertama ada metode eja, lalu metode bunyi, metode lembaga kata, metode global, metode struktur, analisis, sintesis, atau SAS. Cukup sekian materi yang bisa saya presentasikan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang sudah menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.